Assalamualaikum Bu Nurmaina. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Kabar Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi terkait pembicaraan kita kemarin, bahwasanya hari ini saya akan melihat Ibu mengajar atau mengobservasi gitu kan? Boleh Pak. Kira-kira Ibu sih. Siap? Saya siap Pak. Mata pelajarannya matematika ya? Iya, matematika peminatan Pak. Kelas Di kelas 11. materinya tuh Materinya kalau sekarang kami sudah masuk persamaan lingkaran. sama kira-kira tujuan pembelajaran apa ya? Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama kami dapat menyimpulkan apa persamaan lingkaran dalam bentuk dia di pusat O0,0. Oh jadi bisa 0,0 ya? Nah, setelah itu kami bisa menentukan panjang jari-jari yang berpusat di O0,0. Berarti ada dua tujuan pembelajaran. Iya, menentukan titik pusat, menentukan jari-jari lingkaran. Kira-kira persiapan Ibu untuk mengajar hari ini, materi itu apa? Yang pasti persiapannya ya persiapan mental lah yang pertama ya kan Pak. Nah, terus persiapannya ya sering-sering mengulang pembelajaran. Sebelum masuk ke pelajaran ini saya sudah menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada anak sebelumnya. Jadi di rumah anak sudah membahas tentang pelajaran ini. RPP sama ini sudah Alhamdulillah kalau masalah RPP sudah fix gitu. kayak media-medianya apa ya? Kalau media pembelajarannya kami hanya pakai penggaris, alat tulis seperti itu, dan beberapa saya buat ada tali untuk sebagai pusat gitu ya. Sebenarnya gitu. Kira-kira apa nih yang menantang pada hari ini untuk anak-anak tuh supaya tertantang lagi, menarik lagi gak? Masalah pembelajarannya Pak, saya rasa biar anak-anak merasa tertantang ya kita membuat pelajaran. Saya membuat medianya lebih beda daripada media pembelajaran lain. Kalau biasanya kan pakai yang PPT, Infokus, saya rasa anak-anak kurang tertarik juga. Jadi kalau secara berlangsung kolaborasi dia dengan kawannya dibuat tali gitu, dia masih agak semangat gitu. Alurnya atau strategi pembelajarannya gimana? Kalau alurnya strategi pembelajarannya ya yang kalau dimulai dari saya sampaikan lah apa tujuan kita pembelajaran kita. Jadi anak-anak tahu sampai di mana yang akan kita pelajari hari ini. Sedangkan untuk strateginya nanti saya rencananya mau buat diferensiasi tapi berkelompok gitu Pak. Apa nih yang memotivasi Bu untuk membawakan materi ini? Kan berdiferensiasi ini baru ya? Iya kan? Pak. Kira-kira apa nih yang memotivasi Ibu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Setelah saya banyak melakukan penelitian di tindakan kelas gitu ya kan Pak. Banyak saya yang masuki kelas ketika saya menyampaikan materi hanya anak itu yang mencari tapi tidak ada motivasi dari kita untuk menyemangati anak-anak. Ternyata yang saya lihat efeknya kurang pada anak-anak gitu Pak. Jadi kurang nyampai materinya. Tapi setelah saya buat diferensiasi ini di beberapa kelas, apalagi anak-anak ini dibuat mood dulu sebelum belajar, dia rasa-rasanya ada peningkatan di mata pelajaran saya Pak. Iya. Berarti udah biasa melaksanakan diferensiasi? Enggak, saya tidak terbiasa Pak. Saya baru mencoba. Baru ya? Iya Memang Pak. ini udah baru ya, kayak ilmu baru. Iya, saya baru mencoba Pak. Saya setuju tuh. Terus apalagi yang Ibu persiap strategi apa yang sepertinya menarik ya untuk hari ini? Baik ya, sekian dulu pembicaraan kita pada hari ini. Untuk kedepannya gitu saya akan melihat saya akan ke kelas bersama Ibu boleh? Oh boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih Bu. Oke Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kira-kira kalau kita lihat di sini ada yang tidak hadir ini. Gimana sekretaris? Oh, Fitria sakit.
Ini kok bisa kosong? Oh, Yopi, ada Yopi ya. Dah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, untuk ketua kelas, Brian, silakan pimpin doanya. Coba ada yang ingat? Irisan kerucut yang minggu kemarin kita pelajari itu terdiri dari berapa? Iya, betul. Coba salah satunya. Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ayo. Ayo, apa tadi Elsa untuk irisan kerucut? Iya. Pemahamannya ya. Nah, kalau kita lihat tujuannya tadi mengetahui persamaan lingkaran berpusat di O0,0. Baru yang kedua adalah dapat menentukan jari-jari lingkaran berpusat di O0,0. Apa tadi tujuan kita? Ada pertanyaan, silakan bentuk kelompoknya biar kita buat beberapa tugas kelompok. Oke. Oke. Nah, ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam kertas ini. Nah, setiap kelompok Ibu akan kasih tugas, nanti Ibu akan bimbing cara menyelesaikannya kalau tidak paham. Oke? Nih, ini yang simbolis ya. Oke. Cece. Nih. Oke, silakan dikerjakan ya. Paham Excel? Mana? Udah. Itu tadi. Oke, udah dapat semua? Dah, silakan selesaikan dulu bagaimana cara penyelesaian soal yang ada pada kertasnya masing-masing. Ayo, yang tidak paham, diskusikan dulu. Nanti kira-kira dalam kelompoknya memang sudah tidak paham lagi, boleh tanyakan Ibu. Hah? Apa? Oh, Cece. Oke, boleh diskusikan dulu dengan kawan kelompoknya. Gimana Rizky? Ada yang payah? Paham? Oke, mantap. Paham apa Sony? Oke, mantap. Ini di Akoma B, nggak jadi kita. Nih. Iya, yang satu itu aja. Kan udah ada tuh kan. Coba lihat dulu di bukumu. Oke, sepertinya di kelompok si Mutia mengalami kesulitan. Coba ke sini dulu Mutia. Dan Ropi, coba ke sini. Pemahamannya seperti ini ya anak-anak. Kalau mengalami kesulitan, perhatikan. Kita misalkan untuk pusat lingkaran, sini si Ropi. Ini pusat lingkaran, pegang Ropi. Ini kita misalkan sebagai panjang jari-jari. Nah, berarti si Mutia kita buat sebagai melalui titik. Ini untuk pemahaman juga yang lain ya.
Berarti kalau kita lihat untuk lingkaran itu kan bukan cuma melalui satu titik, ya kan? Nah, coba jalan Mutia. Berputar. Ah, di sini udah ada titik. Yang untuk latihannya di O 0,0. Buka halaman 67. Halaman 67. Yang diketahui suatu lingkaran berpusat di O 0,0 melalui titik min 3,1. Oke, sampai semua? Untuk tugas individunya? Oke, silakan dikerjakan. Yang selesai boleh antarkan ke depan. Ibu tunggu waktunya 5 menit. Tugas individu. Iya. Sudah dibuat di buku latihan ya. Bisa Ilham? Kita sampai jam 8.40. Udah kumpul aja catatannya. Iya, kumpul aja. Itu kan formalitas. Sudah, Ropi? Ada kesulitan, Lilis? Nggak ada. Oke, silakan kumpulkan. Dah, silakan kumpulkan. Dah, kumpul aja. Sepertinya udah paham semua ini, ya kan? Ibu lihat. Silakan kumpulkan ke depan. Oke, udah semua ini? Oke, karena sudah semua, ini nanti Ibu koreksi dan Ibu kembalikan lagi pada kalian masing-masing ya. Oke, kalau kita lihat dari semua pembelajaran kita hari ini mengenai lingkaran, yaitu lingkaran berpusat di O 0,0. Kalau kita lihat kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ayo, coba siapa? Apa kira-kira kesimpulan kita? Ayo. Dari kita mempelajari lingkaran berpusat di O 0,0, apa kesimpulannya kira-kira? Apa yang dapat kita simpulkan? Coba Cynthia. Hasil persamaan gitu. Iya, betul. Kesimpulannya kita dapat menentukan persamaan dan jari-jari lingkaran di mana? Iya.
Betul, yang berpusat di O0,0. Berarti itu kesimpulan kita untuk hari ini ya. Nah, untuk minggu selanjutnya berarti kita lingkaran masih tahap 1 itu berpusat di O0,0. Berarti kalau kita lihat silakan pelajari untuk minggu depan. Kita lingkaran masih lingkaran berarti selanjutnya apa di situ materinya? Lingkaran berpusat di A, B. Oke, jangan lupa dibaca di rumah ya, dipelajari. Oke, kita lanjut untuk materi pembelajarannya di minggu depan. Oke, karena ada ibu lihat sedikit agak gelisah gunda merana ya kan. Nah, mari kita dulu sebentar buat games. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita buat games. Nah, kalau ibu buat jempol berarti itu ayam, tapi bukan ayam yang Anda sebutkan. Apa? Jadi suaranya petok 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 gitu. Oke, paham? Oke, kalau ibu buat telunjuk berarti itu bebek. Kwek 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 kwek. Oke, berarti kalau dia ibu buat fish itu adalah meong meong meong. Ini kucing. Oke, tadi jempol apa? Petok 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 petok. Berarti kalau telunjuk? Kwek 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 kwek. Fish? Oke, coba mari kita buat. Salah. Ayo. Ulangi. Ayo. Kalau ini? Ya, oke. Kalau ini? Petok. Berarti kalau fish? Dua kali meong 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 gitu. Lanjut. Aduh, udah kayak kucing kekurangan makanan ini kayaknya. Oke, sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke? Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita lihat dari semua pembelajaran kita hari ini mengenai lingkaran, yaitu lingkaran berpusat di O0,0. Kalau kita lihat kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ayo, coba siapa? Apa kira-kira kesimpulan kita? Pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke? Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Gimana, Bu? Gini Pak, ada sedikit yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Baik, Bu. Bapak ada waktu Pak? Ada, Bu. Oh, alhamdulillah. Baik. Selamat datang, Bu Nurmainah. Iya Pak. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Gimana, Bu? Apa yang perlu kita bicarakan pada siang ini? Gitu? Begini Pak, ketika saya masuk di kelas, ada beberapa kendala yang saya hadapi dengan anak-anak. Gitu. Nah, saat saya mengadakan kerja kelompok, diskusi kelompok, nah di situ di beberapa kelompok ada anak-anak yang terlihat kurang aktif gitu Pak. Jadi saya kan sudah membuat motivasi untuk anak-anak, udah ice breaking, tetapi nampaknya anak ini masih kurang berminat gitu Pak. Jadi kan saya agak merasa terkendala, agak dilema juga. Masalahnya di mana gitu Pak. Oh, jadi Bu Nurmainah maksudnya datang ke sini tujuannya adalah untuk membicarakan ada kendala ketika mengajar, iya, yaitu gitu Pak. Siswanya ada beberapa yang kurang aktif di kelompok gitu ya. Iya Pak. Ini juga terkait dengan observasi kita tadi mungkin ya Bu ya. Iya, seperti itu ya. Iya Pak. Baik Bu. Mau nanya nih Bu. Iya boleh Pak. Kira-kira kalau terkait dengan observasi tadi, refleksi kita gimana?
waktu refleksi sih namanya karena menjawab rame-rame gimana Nana sudah paham ya sudah gitu ya kan Pak. Tapi ini kan menurut pandangan saya. Jadi beberapa anak itu memang jawab sudah tapi kelihatannya belum gitu Pak. Jadi maksud saya gimana sih anak-anak ini biar mau jujur gitu. Memang jujur dia terhadap kalau memang tidak mampu katakan tidak mampu kan kita bisa mengulang lagi gitu Pak. Atau bisa minta bantuan dengan teman-teman sebayanya gitu. Jadi saya merasa bingung gitu Pak. Ketika tadi kita ada belajar bareng di kelas yang saya perhatikan di belakang, dari awal sampai akhir itu kira-kira menurut Ibu bagaimana? Kalau yang saya perhatikan secara keseluruhan, itu memang aktif gitu Pak. Tapi kan ketika saya mendatangi beberapa kelompok, nah di situ saya melihat kerjaan anak ini. Oh ada yang aktif, ada yang cuman melihat ikut kawannya gitu Pak. Gitu ya. Saya juga banyak juga kendala seperti itu. Iya Pak. Ini saya mau nanya lagi nih. Iya Pak. Kira-kira untuk menghadapi kendala seperti itu sudah ada upaya apa yang Ibu lakukan gitu? Nah, sejauh ini Pak, udah saya pikir-pikir di rumah kan, saya renungkan lagi gimana lah cara untuk mengatasi anak-anak yang kurang aktif atau bagaimana. Jadi saya buat inisiatif langsung dia berkolaborasi anak-anak ini. Misalkan dia kan ada suatu pembelajaran, saya kolaborasikan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Maksudnya biar anak-anak ini pun ikut andil di pelajaran itu. Nah, gitu Pak. Selain itu, ketika anak jenuh, nampaknya kan anak ini sudah mulai kelihatan jenuh, agak bosan di pembelajarannya. Nah, saya buat di situ tentang ice breaking gitu Pak. Jadi di situ dia ada semangat, menambah semangat gitu. Jadi untuk mengantisipasi ada kejenuhan atau ada yang siswa yang kurang aktif ini, kira-kira menurut Ibu yang baik yang bagaimana? Itulah maksud saya sebenarnya Pak. Kan saya tanya lagi di refleksi anak-anak, sudah paham apa belum, sudah di mana kendala kita, apa yang perlu kita perbaiki lagi gitu. Nah yang menjawab ini pun yang aktif-aktif aja gitu Pak. Ada beberapa anak yang saya lihat di sini, makanya saya cari celah, bagaimana ya kira-kira mengatasi si anak yang satu ini. Atau ada beberapa anak yang gitu Pak. Yang bermasalah itu satu atau ada beberapa? Itu hanya beberapa Pak, mungkin 1-2 orang dia gitu Pak. Nggak semua sih gitu Pak. Baik, mau nanya bagaimana cara Ibu identifikasi mereka tuh tidak aktif? Iya gitu ya kan Pak. Apa yang Ibu lihat di situ, apa yang dari nilainya atau ketika diskusi mereka tuh diem atau bagaimana Bu? Nah di situ yang saya lihat ya kan Pak, kalau nilai masalah kelompok kan berarti sama gitu ya kan Pak. Iya, nah jadi kalau saya menilai kan tiap kelompok saya datangi pastinya ya kan Pak. Saya datangi, saya tanya yang mana yang ini yang perlu dibantu, yang mana yang belum terselesaikan. Nah kan di situ saya melihat anak ini ya hanya diam ikut kawannya gitu, nggak aktif menanyakan juga ke saya gitu Pak. Iya betul. Nah, ya, jadi memang ada seperti itu kan kalau di kelompok ya kan ya. Iya gitu Pak. Tapi banyak nggak? Oh tidak Pak, paling hanya 1-2 orang seperti itu aja Pak. Kira-kira menurut Ibu apa nih treatment yang yang cocok ya kan Pak. Kalau saya lihat-lihat Pak, dari anak ini kan kalau misalkan pendekatan dari saya kurang, berarti saya harus panggil dulu teman sebayanya. Teman yang dekat dengan dia gitu Pak. Jadi saya bisa minta tolong dengan teman yang dekat dengan dia, bagaimana caranya gitu, bisa minta bantu kawannya ini, siapa tahu mungkin dari kawan yang dekat dengan dia bisa menjelaskan terhadap dia atau menyelesaikan masalah dia gitu Pak. Kalau menurut saya sih Pak gitu. Mendekati temannya. Iya, gitu. berarti dia jatuhnya ke teman sebaya lah berperan gitu. Iya, gitu Pak. Atau ada solusi lain selain itu? Solusi lain mungkin gini Pak, saya ada ini pribadi dengan anak tuh, saya panggil secara pribadi gitu kan. Karena kita tidak tahu sebenarnya anak ini punya masalah atau tidak gitu. Jadi saya tanyakan dulu, sebenarnya dia
ketidaksiapan untuk menerima pelajaran itu apa gitu Pak. Kita gali dulu faktor-faktor anak itu gitu. Kira-kira kalau menurut Ibu di kelas yang tadi lah ya, Iya. yang lebih efektif itu yang dari tutor teman sebaya atau dari panggil secara pribadi? Kalau saya punya langkah-langkah gini Pak, saya terapkan dulu yang tutor teman sebaya gitu Pak. Berarti dua-dua langkahnya. Iya. Jadi kalau seandainya tutor sebaya ini kurang efektif juga, baru saya panggil secara pribadi gitu kan Pak. Karena kalau otomatis anak-anak ini kalau dipanggil secara pribadi, kita kan bisa bicara gitu dari hati ke hati gitu Pak. Jadi antara ibu dengan anak gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah dilakukan ini di kelas lain? Di kelas lain sudah pernah juga Pak. Seberapa efektif? Nah, yang saya lakukan di tutor teman sebaya ini sebenarnya berhasil Pak. Tapi di kelas itu, makanya anak ini saya lihat tadi, oh berarti perlu tutor sebaya dulu gitu. Dari rentang 0 sampai 10? Keberhasilannya mungkin adalah 8 atau 80% kalau dipersenkan gitu Pak. Iya, bagus. Berarti yang saya pikir, kalau anak-anak ini mengalami hal seperti itu tidak ada niat untuk belajar, ataupun dia ada gak nyambung di pelajarannya, pasti mungkin ada hal-hal khusus ya Pak. Kadang anak-anak ini kan bersifat introvert. Dia tidak terbuka dengan dengan yang lain gitu. Tapi ketika ada teman yang memang bisa dipercaya, dia bisa curhat di situ Pak. Jadi setidaknya kawannya bisa menyelesaikan. Baik, menarik sekali ya. Kira-kira kedepannya gimana nih? Agar tadi ya masalah masalah ibu aja sih, masalah saya juga seperti itu. Kira-kira kedepannya untuk kelas yang ibu bawa itu gimana ke depannya biar lebih semuanya pada aktif semua seperti yang dibicarakan tadi, apa yang ibu sampaikan tadi diterapkan atau ada metode lain? Selain menerapkan metode yang tadi Pak, kalau seandainya terjadi kegagalan metodenya yang udah kawannya mendekati tidak berhasil, saya juga tidak berhasil gitu kan Pak. Jadi saya harus mencari ide-ide lain, metode lain gitu Pak. Gimana caranya agar anak ini bisa aktif gitu Pak. Pasti ada solusi. Tapi dari rentang dari 0 sampai 10 tadi, ada di rentang 8 itu menurut Ibu berhasil atau tidak? Kalau menurut saya itu udah termasuk keberhasilan sih Pak. Ya. Setuju Bu, pendapat seperti itu. Iya. Dan mungkin apa metode ini bisa diterapkan ke depannya? Sejauh ini saya sudah menerapkan metode ini Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan keberhasilan untuk metode ini saya perkirakan 80-90% berhasil Pak. Gitu ya. Sebelumnya saya nggak menerapkan metode yang seperti ini Pak. Saya orangnya gurunya, apalagi kan kami bidang eksak. Bidang eksak itu matematika yang terkesannya membosankan, sangat tegas, baru tidak diminati. Itu loh Pak, ini momok yang menjadi matematika. Betul. Iya, momok matematika. Jadi saya sebagai guru mapel matematika, saya bingung di mana salah pelajaran matematika ini. Iya, betul. Padahal saya sendiri menyenangi matematika. Iya. Kenapa anak tidak menyenangi gitu? Gitu loh Pak. Gitu ya. Berarti kan kita harus metode-metode khusus, bukan pelajarannya berarti, ya kan Pak? Nah, Bapak setuju tidak? Setuju. Jadi ini untuk kedepannya ada metode-metode tadi dua metode Ibu sampaikan yang kalau menurut saya pribadi sih ya bagus juga ya, setuju dengan seperti Ibu pengalamannya ada 80%, ada yang ke 8 gitu kan. Bagus diterapkan, dan tadi juga Ibu akan menerapkan ke depannya. Nah kira-kira nih butuh dukungan siapa sih untuk menerapkan itu? Yang jelasnya kalau dukungan yang pertama, dukungan rekan sejawat itu perlu loh Pak. Iya, dukungan rekan sejawat gini, saya bisa menerapkan metode ini, nah jadi kawan-kawan yang lain kan bisa melihat dan bisa mencontoh karena hasilnya pun sudah ada gitu metode ini. Wah gitu, guru lain bisa meniru tanpa saya yang harus menganjurkan gitu Pak. Kadang kan saya kalau menganjurkan kepada kawan, kadang terkesannya seperti menggurui gitu Pak. Jadi saya buktikan dengan yang yang nyata-nyata aja ada hasilnya gitu Pak.
Oke Bu, jadi rencana tindak lanjutnya nanti Ibu akan menerapkan metode ini yang berhasilnya 80%. Dan Iya, apa Pak. nih kalau saya ini rekan sejak Ibu juga nih, Iya. apa nih yang perlu saya bantu atau mungkin ada teman-teman yang perlu dibantu nanti bisa Ibu sampaikan aja. Atau mungkin dalam waktu dekat apa nih yang perlu dibantu buat Oh, yang untuk dibantu sih banyak Pak sebenarnya. Apalagi dalam hal pembelajaran ya kan Pak. Apalagi saya guru mata pelajaran pasti banyak kurangnya Pak. Kurangnya di mana? Satu, kadang ada pembelajaran suatu materi itu kan kita nggak hafal semua di situ materinya betul, Pak. betul, ya. Jadi saya butuh bantuan Bapak ataupun rekan-rekan yang lain untuk berdiskusi bersama. Siap. Nah, baru satu lagi Pak, masalah anak-anak ini. Yang saya butuhkan sebenarnya dari Bapak atau rekan-rekan yang lain sharing gitu Pak. Saling tukar pendapat kita. Karena kan masalah tiap kelas itu juga beda Pak. Masalah anak-anak juga pasti beda gitu. Jadi butuh kerjasamanya lah Pak. Siap. Kedepannya ya, saling membantu, saling mensupport. Iya gitu ya. Pak, saling mensupport gitu. Kira-kira gimana Bu? Di percakapan tadi ada ibadah masalah, kira-kira apa lagi? Kira-kira ada yang perlu kita kembangkan lagi ke depannya? Kalau yang mau dikembangkan ya tentunya ya inilah Pak, yang potensi anak. Potensi anak satu yang kita menilai anak itu kalau menurut saya ya Pak, yang mau kita kembangkan itu selain dia secara kognitif, kita mengembangkan gimana anak ini lebih berkarakter. Dia bukan cuma tahu tentang pelajarannya gitu, tapi tahu maknanya, bagaimana menyikapinya di masyarakat, gimana dia dapat aplikasinya yang nyata di masyarakat. Jadi gimana dia ke depannya gitulah Pak. Luar biasa sekali ya. Harapan ke depan. Iya, harapannya luar biasa Pak. Kalau harapannya kan Pak. Jadi tapi mudah-mudahan dari permasalahan tadi sudah kebayang solusi ke depannya lah ya. Kalau solusi ke depannya alhamdulillah sudah kebayang gitu Pak. Tapi kita tidak tahu juga persoalan yang akan datang mungkin beda lagi gitu kan Pak. Iya gitu. Makanya saya butuh Bapak dan rekan lain untuk sharing gitu. Sudah? Oke, saya kira masalahnya untuk kali ini masih seputar itu aja lah Pak, ya kan. Jadi sudah terjawab tadi ya kan? Iya. Ada tadi metode yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas gitu kan. Oh, terima kasih Pak sudah membantu saya Pak. Sama-sama Bu. Jadi nanti kalau ada saya kendala juga saya ada sharing sama Ibu. Iya Pak, siap Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Maaf ganggunya. Oke. Waalaikumsalam.